Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat 124. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Quran surat Toha, surat yang ke-20 ayat 124. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang kita muliakan, wa man fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabilah. Ini kajian kita Senin yang lampau. Siapa yang buta di dunia ini hari ini, maka dia juga buta di akhirat, dan dia berada dalam keadaan lebih sesat. Nah, buta di situ adalah buta hati. Matanya melihat, tapi hatinya yang buta. Nah, sekarang di sini dijelaskan oleh Allah, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling, itu tadi di waktu diberi peringatan mereka menolak, mereka berpaling, maka ada dua di situ diberikan oleh Allah. Satu, ma'isyatan danka, itu kehidupan yang sempit. Yang kedua, dikumpul nanti di akhirat itu dalam keadaan buta, bersama kelompok-kelompok yang buta. Itu poin pentingnya, ya. Orang buta itu, Bapak Ibu, ada dua yang dialami sebenarnya. Satu, gelap, ya. Sekarang ini kita nampak masjid ini terang karena kita melihat. Jadi kalau kita tutup mata kita, gelap semuanya. Jadi orang-orang yang buta hati itu sebenarnya apa? Memang bagaimanapun kita menjelaskan, bagaimanapun kita menyampaikan, dia dalam kegelapan. Ya kan? Walaupun jalan ke masjid itu tarang, Pak, tapi hatinya gelap. Nah, yang berbahaya itu untuk dunia terang matanya, tapi untuk akhirat gelap. Nah, itu. Kalau saya memang termasuk suami gelap juga nih, Pak. Ya, karena pagi-pagi dari rumah hari gelap. Beko pulang gelap lah. Jam setengah 10, jam 10 baru pulang kan. Yang paling capek itu jam 9. Jadi berangkat jam setengah 5 pagi gelap, pulangnya jam 9 malam gelap gitu. Jadi suami gelap juga kadang-kadang gitu. Yang kedua, orang yang buta itu sempit ya. Ini masjid ini lapang kan kita melihat. Kalau kita tidak melihat, ya kan, sempit dia, Pak. Ya, nah itu simbolnya sebenarnya. Jadi orang-orang yang berpaling dari agama ini, yang jauh dari ajaran Islam, terutama yang tidak mau beriman, nah itu dua itu akan dialaminya. Satu, kegelapan. Makanya zolim itu gelap. Lawannya adalah an-nur, nur, cahaya.
Jadi orang yang mendapatkan hidayah, orang mendapatkan petunjuk, maka dia akan berada dalam cahaya. Nah, cuman kan cahaya ini ada bertingkat juga, nurun ala nurin. Nah, cahaya itu di atas cahaya. Yang kuat cahayanya, ya semakin taat dia. Tapi kalau hanya cahayanya 5 watt, ya kan, nah, maka nanti ya redup-redup lah dia. Ya kan, kalau hanya syahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak ada ibadahnya, tidak ada ketaatannya, ya itu cahayanya ya 5 watt saja, ya kan, remang-remang lah Bapak Ibu. Tapi jangan tunjuk-tunjuk lah Pak, aku yang remang-remang ke Ustaz, ya kan. Kurang ke masjidnya di rumah saya gitu ya. Jalan ke masjid tidak nampak karena cahayanya gelap gitu ya. Nah, ini ayat Bapak Ibu yang dimuliakan, ini asbabun nuzulnya diriwayatkan dari Said bin Jubair menyebutkan bahwa ayat ini turun mengenai Al-As bil Wel, adalah dia salah satu pimpinan Quraisy yang menolak dan mengejek Al-Quran. Jadi Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan, ya kan, konsekuensi dari berpaling dari petunjuk, itu berpaling dari Al-Quran. Ini sebenarnya masuk grup abu-abu nih Pak, ya kan, Abu Lahab, Abu Janda maksudnya gitu ya. Ya, grup-grup itulah mereka. Ya kan, Abu Jahal. Nah, Abu Sofyan pun awal-awal di Makkah kan belum juga mendapat hidayah. Ya kan? Lalu mereka menolak, ya kan? Sehingga diancam gitu. Kalau mereka menolak, berpaling, maka kehidupan mereka itu ada 2. Satu, di dunia sempit. Jadi semakin banyak orang menolak agama ini akan semakin sempit pikirannya Pak. Semakin sempit kehidupannya. Ya kan? Semakin banyak berbuat maksiat, semakin sempit ekonominya. Ya kan? Semakin sempit cara dia berpikir. Mungkin rumahnya lapang. Ya kan? Ini hatinya yang sempit. Mungkin lampunya tarang Pak. Cuman hatinya yang gelap. Ya kan? Rumahnya mungkin kantornya pakai AC semua. Ya kan? Yang hangat tuh, yang hangat itu ya dadanya. Ya kan? Kalau badannya bisa didinginkan. Ya kan? Nah, itu yang, jadi siapa yang berpaling, nah itu bahasa Al-Qur'annya zikri, dari peringatan Allah, ya kan? Itu sering dipahami yaitu Al-Qur'an, yaitu petunjuk syariat, ya kan, dari berpaling dari peringatan Allah. Jadi ayat ini menekankan semua sebenarnya adalah bagi orang-orang yang mengabaikan, ya kan, pesan-pesan Allah. Ya seperti sekarang ini saya agak khawatir juga nih, ya kan, Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Lalu keluarlah PP 28 kan, pasal 103 tentang kesehatan alat reproduksi, ya kan. Salah satu diantaranya di situ adalah memfasilitasi orang-orang yang akan berhubungan, ya kan, suami istri atau anak-anak muda belajar, ya, dengan alat kontrasepsi gitu. Ini bikin berlawanan Pak. Al-Quran Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Dia membuat undang-undang kan silakan berzina tapi pakai alat kontrasepsi supaya aman. Jadi kan satu memfasilitasi, ya kan, satu melarang gitu. Nah, apakah itu tidak termasuk bertentangan? Ya kan? Nah, ini luar biasa Pak. Sedangkan tidak difasilitasi dengan alat kontrasepsi,
sampai 64% hamil di luar nikah, 30%, 40, boleh dicek itu di Google itu, ya kan, hasil penelitian di beberapa daerah itu macam-macam, ya kan. Ini kalau ini dilakukan ya luar biasa, ya kan. Di Indonesia ini lapang, kaya, tapi hidupnya sempit. Banyak orang mengeluh hari ini kan, ekonomi sempit, ini payah, ini susah, ya kan? Karena banyak yang berpaling. Kalau Al-Quran lawan dari berpaling itu kan patuh. Walau anna ahlul qura amanu wattaqa lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa'aghaznahum bima kanu yaksibun. Kan itu tuh. Jadi lawan dari ayat ini sebenarnya adalah ketika suatu negeri penduduknya beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit, dari bumi. Ya kan? Kalau dia patuh, dia beriman, dia taat, dia soleh-soleh, soleha kan? Maka kalau kita ambil skop kecilnya, kalau satu keluarga itu dibangun dengan iman, dengan ketakwaan, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Walakin kazzabu, itu dia. Kalau dia mendustai, dia menolak, maka ini kami jadikan kehidupannya sempit. Yang satu dilapangkan, yang satu disempitkan kehidupannya, ya kan? Nah, ini Bapak Ibu, kalau soal kehidupan dunia saja, ma'isyatan danka, kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan kesempitan, ini bisa dipahami sebagai kondisi spiritual saja, psikologinya, di mana kehidupan seseorang kurang damai, kurang puas, meskipun mereka kekayaan materinya bagus. Keadaan batin mereka itu penuh dengan ketidaknyamanan dan kegelisahan. Banyak orang pergi bermaksiat, mungkin senang dia Pak, ya. Tapi pada waktu itu, ya kan, ada orang yang pergi ke diskotik sampai bilonya senang di diskotik itu, ya kan. Pulang dari situ, gesang lagi. Ya, walaupun belum pernah mencibo Pak, itu perasaan bosan juga, gitu. Ya kan? Rasanya tidak cukup Pak. Ya, orang beriman itu kan justru tenangnya itu berada bersama Allah. Ya kan, gelisah kita itu Pak, kalau hal seperti itu. Gitu. Kita melihat kemaksiatan saja gelisah kita. Apalagi berbuat maksiat gitu ya. Nah, apalagi dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini Pak. Tapi ini ancaman Allah kepada orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berpaling, ya kan, akan dijadikan kehidupan yang sempit, kegelisahan, tidak ada kedamaian, ya kan, itu akibat Pak. Nah, lalu di sini dikaitkan dengan akhirat. Coba lihat ayatnya ini kembali. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu. Hadisnya ada wawunya di situ. Jadi informasi kehidupannya sempit, kehidupannya gelisah, tidak damai, tidak ada kenyamanan, ya kan? Langsung informasinya dikaitkan dengan akhirat. Dan nanti di hari kiamat kami kumpul mereka dalam keadaan buta. Kan tidak ada jegal ayat di sini. Langsung bicara kesulitan kehidupannya yang akan dialaminya di dunia, ya kan? Dan langsung nanti di akhiratnya itu, ya, kalau dalam ayat yang lain itu wa adallu sabila, akhiratnya itu akan lebih parah lagi. Tapi ada yang mengatakan begini Pak, itu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang apalagi beribadah, tapi kok kehidupannya nyaman-nyaman saja gitu ya. Iya Pak, ya kan? Sukses juga dengan dunia gitu, ya kan? Siapa itu si setan Nyahu itu, apa sih namanya? Iya, itu kalau dicari luar-luar kan nyaman-nyaman saja orang-orang.
ya kan? Bentuknya nyaman-nyaman saja dia. Tapi kan kita bicara tentang hati manusia. Betapa banyak orang-orang yang kemarin ini ikut menghancurkan Palestina, kemudian mereka stres, ya, di akhir-akhir hidupnya mereka merana, ada yang bunuh diri, ada macam-macam, kan banyak itu, Pak. Mungkin kulit-kulitnya nampak oleh kita, dia tidak beriman, tapi dia sukses juga, gitu ya. Kok beda dengan ayat ini, gitu ya. Ya, ini bicara bukan kehidupan ekonomi, Pak, ya kan? Tapi kehidupan suasana kebatinannya. Kalaupun ada kondisinya di dunia ini belum menerima, ya kan, kehidupan yang sempit itu, sekurang-kurangnya ini kita pahami juga, Pak. Maka mereka dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Itu melambangkan sebenarnya kebutaan itu adalah kebutaan rohaninya di dunia, ya kan, sehingga nanti berakibat kebutaan fisik, ya kan. Kalau dilihat dalam ayat berikutnya nanti, kan mereka bertanya itu di akhirat itu, lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka bertanya itu ketika dikumpulkan di akhirat pada hari kiamat itu dalam keadaan buta, lalu mereka mengatakan, ya Allah, kenapa kami buta hari ini? Padahal dulu kami di dunia melihat. Nah, protes tuh, Pak. Wa qad kuntu basira. Ya kan? Dulu kami di dunia melihat. Jadi betul-betul itu di dunia dia melihat, tapi di akhirat diciptakan dalam keadaan buta. Jadi butanya itu memang buta fisik di dunia, di akhirat. Di dunia ini buta hatinya. Ya kan? Tugas kita itu sebenarnya Bapak Ibu hanya memberi peringatan saja. Kita nanti alhamdulillah Pak tidak dituntut, ya kan? Kenapa dulu si fulan masuk neraka, tidak dituntut, Pak. Kenapa dulu si fulan tidak beriman, tidak dituntut kita itu. Ya kan? Kita hanya dituntut kamu sudah sampaikan apa belum, itu aja. Ya kan? Makanya fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar. Beri saja peringatan, karena tugasmu hanya memberi peringatan. Soalnya mereka mau berpaling, mau kafir, itu urusan mereka lah. Tapi yang tugas kita hanya menyampaikan gitu, ya kan? Nah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa berpaling dari Al-Quran ajarannya akan menghadapi artinya kehidupan yang sulit dan sempit, dan juga menyebutkan bahwa dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat berarti mereka tidak mampu melihat jalan menuju keselamatan karena telah mengabaikan tanda-tanda yang jelas dari Allah selama hidup di dunia. Jadi saya belum dapat informasi, Pak, apakah nanti kita pakai Google Map juga di padang mahsyar nanti, ya kan, atau ada video call gitu. Ada enggak kira-kira, Pak, ya? Kan kalau ragu-ragu jalan nanti tahu kamu kos gitu ya. Kalau ke samping kiri itu narakoma gitu, samping kanan itu sarugo. Enggak. Mau enggak tahu, Pak, ada pakai UPS nanti benda gitu ya. Karena kita dibangkitkan ya masing-masing. Kalau butuh walaupun ada Google Map, ya kan sulit juga tuh, Pak. Ya kan? Nah, kalau di Kuala Lumpur saya perhatikan ada jalan-jalan itu dikasih granit atau lantai khusus, Pak. Ada tonjolan-tonjolannya gitu. Ya kan? Lalu saya tanya, ini kenapa? Oh, ternyata itu untuk orang-orang buta, Pak. Jadi orang buta itu kan pakai tongkat. Jadi tongkatnya itu di goyang-goyangnya di lantai itu, selama berbunyi-bunyi dia itu jalannya gitu. Nah, saya tidak tahu nanti di akhirat apabila ada yang jalur-jalur khusus nanti gitu ya. Tapi yang jelas ini ancaman yang luar biasa. Ya kan, Al-Qurtubi mengatakan menguraikan kehidupan yang sempit itu menunjukkan bahwa mencakup penderitaan psikologinya dan spiritualnya, dan juga membahas tentang kebutaan, menunjukkan kehilangan total dari arah dan petunjuk. Jadi sebenarnya adalah bagian dari
Tidak nampak jalan, itulah orang-orang yang buta. Kalau di dunia ini buta masih bisa lah, karena mungkin jalannya tidak terlalu jauh. Situ-situ aja belok-belok kan masih hafal dia. Kayak di rumah kan, kalau tersusun seperti itu setiap hari, udah hafal dia tuh. Ya kan, kok tampaknya di situ, kok jalannya lorongnya di situ, hafal dia. Tapi kalau dirubah, ya kan, begitulah keadaan orang-orang yang buta gitu ya. Maka itu kita tengok bagaimana Buya Hamka. Buya Hamka menjelaskan kehidupan yang sempit bukan hanya dalam arti ekonomi atau materi, tapi juga dalam arti spiritualnya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita hari ini ya karena diberi kehidupan jadi agak adem, ya kan, terasa sejuk, terasa damai. Ya kalau bagi ambo biarlah piti banyak Pak, asal tanang jiwa. Ya nak, setuju nak? Nah, biarlah ratu banyak asalai tanang batin Pak. Ya nak, untuk aku no springbed tambah tapi matu nak mau lalu kan? Nah, biarlah tambah tapi bisa lalu, bisa lo jago untuk tahajud gitu ya. Jadi memang gelap kalau orang-orang yang berpaling dari agama ini. Jadi kehidupan mereka yang berpaling dari petunjuk Allah akan penuh dengan kegelisahan, ketidakpuasan, ketidaktenangan hati. Rumahlah gadang, utullah banyak tapi tidak puas. Ya kan? Makanya kalau ada seorang suami yang korupsi, kira-kira siapa yang membisikkan? Siapa? Istrinya. Nanti tidak bilang-bilang ibu ya enggak. Kalau ada suami yang korupsi, istrinya yang membisikkan. Saya tidak yakin Pak, seorang istri akan berbisik, pi, papa, korupsi di kantor ya Pak, tidak yakin Pak. Ya kan? Cuma bisikannya itu, ambo calik Pak. Nah itu ya. Sianu sama eselonnya je papa patang kola 3 kali sih nyoba liamen Pak. Itu berbahayanya di situ. Otonya lama ganti loh Pak. Itu bisikannya seperti itu tuh yang luar biasa. Tidak pernah puas kalau tidak direm oleh agama. Jadi Islam ini sebenarnya mengelola supaya kehidupan kita selamat. Selamat batin kita di dunia, selamat ya rohani kita, dan nanti di akhirat pun selamat. Ini yang ingin dituju dalam ayat ini. Karena kita sudah mendapatkan hidayah, kita peganglah hidayah ini kuat-kuat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.